Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk materi kita kelas 8, yaitu tentang alat-alat optik. Adapun nanti yang kita bahas pada alat-alat optik ini yaitu ada mata sebagai alat optik alami. Yang kedua, ada dia loop atau kaca pembesar. Dan yang terakhir itu nanti ada dia yang dikatakan dengan mikroskop sebagai alat pengamatan untuk benda-benda yang berukuran sangat kecil. Nah, itu kalau kita lihat sebagai ringkasan materi yang akan kita bahas. Nah, sebagai tujuan pembelajaran untuk materi ini, yang pertama ya, mendeskripsikan berbagai alat-alat optik. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja alat-alat optik. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan nanti di sini. Yang pertama mengenai yang dikatakan ya tadi dengan mata. Nah, untuk mata itu sendiri merupakan alat optik alami yang dimiliki oleh hewan maupun manusia. Dan mata itu tersusun atas beberapa komponen atau beberapa bagian utama, yaitu ada dia lensa mata, otot mata, dan sebagai penangkap bayangan yang disebut dia nanti retina. Dan bayangan yang dihasilkan pada retina itu adalah nyata, terbalik, diperkecil, dan pas dia jatuh di retina itu untuk pengamatan oleh mata yang normal. Nah, sementara kalau mata nanti sudah mengalami pelemahan atau gangguan, maka dia nanti dibantu dengan alat optik berupa lensa. Itulah dia nanti ada lensa cembung, ada lensa cekung, ya. Nah, itu yang dikatakan dia nanti pelemahan mata. Bahkan yang udah usia lanjut disebutlah dia nanti mata tua atau presbiopi. Nah, yang pertama kita lihat untuk mata hipermetropi atau rabun dekat. Pada mata hipermetropi atau rabun dekat itu dibantu dengan lensa cembung atau lensa positif, di mana mata mengalami pelemahan untuk melihat yang dekat. Yang kedua, ada mata hipermiopi. Mata miopi itu adalah rabun jauh, di mana mata dibantu dengan lensa cekung atau lensa negatif. Ya. Nah, itu pelemahan di mana mata tidak mampu melihat benda-benda yang jauh, sehingga dibutuhkan lensa yang bersifat menyebarkan sinar. Nah, itu mengenai yaitu mata. Yang kedua itu adalah loop. Loop adalah alat optik yang tersusun atas sebuah lensa positif, di mana benda pada loop harus ditempatkan di antara permukaan lensa dan fokus daripada lensa positif, sehingga diperolehlah dia nanti perbesaran yang maksimum, artinya perbesaran yang diinginkan. Dan di sini dia untuk yang namanya loop itu pengamatannya ditinjau berdasarkan yang pertama ada mata berakomodasi, yang kedua ada mata tanpa akomodasi. Sementara untuk mata yang berakomodasi maksimum yaitu perbesarannya nanti diperoleh dari jarak fokus, jarak pandang normal atau disingkat dengan SN dibanding fokus ditambah dengan 1. Yang kedua, ada mata tanpa akomodasi, yaitu perbesarannya akan diperoleh jarak pandang normal dibanding dengan fokus. Nah, itu dia tadi mengenai perbesaran yang dihasilkan oleh sebuah loop atau kaca pembesar. Sebagai contoh untuk perhitungan atau contoh soal bisa kita lihat pada soal berikut. Nah, ini nanti sebagai yaitu perbendaharaan untuk latihan. Nah, dari soal itu yang diminta adalah perbesaran daripada tinggi bayangan yang dihasilkan. Nah, itu diperoleh daripada mata yang berakomodasi dan mata tanpa akomodasi. Secara matematis atau secara perhitungan bisa kita peroleh dengan uraian seperti yang telah dijelaskan di contoh soal, itu tidak begitu susah ya. Nah, kita lanjut yang ketiga, yang terakhir itu mengenai yang namanya mikroskop atau yang berfungsi dia nanti mengamati benda-benda yang sangat kecil. Di mana mikroskop itu tersusun atas ada lensa okuler, lensa objektif, dan okuler itu merupakan tempat pengamatan mata.
sementara objektif di mana benda yang dekatkan dengan yaitu lensa objektif. Dan peletakan benda harus berada di antara fokus objektif dan 2 kali fokus objektif. Sehingga nanti diperolehlah dia bayangan objektif dan bayangan okuler sebagai bayangan akhir. Dan sebagai perbesaran dari mikroskop itu akan diperoleh untuk okuler, untuk objektif yaitu perbesaran dari si objektif. Sementara perbesaran si okuler itu sama dengan perbesaran pada loop, yaitu ada dia dengan akomodasi, ada tanpa akomodasi. Nah, sementara kalau kita lihat untuk panjang daripada loop itu bisa diperoleh dengan pengukuran jarak bayangan objektif ditambah dengan jarak benda okuler. Nah, itu kalau kita untuk mengukur berapa panjang tabung daripada mikroskop. Oke. Nah, itu kalau kita lihat untuk yang namanya tadi mikroskop. Nah, sebagai contoh soal ini bisa kita buat ya nanti sebagai perbandaran soal untuk menghitung dan sebagai soal latihan untuk anak didik kami. Nah, sebagai contoh yang